Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Satria Baladewa Harahap dengan NIM 080 kelas Teknik Informatika 2020B dari Prodi S1 Teknik Informatika Universitas Negeri Surabaya akan menjelaskan mengenai subnetting dan juga akan mempraktikannya menggunakan software Cisco Packet Tracer. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari subnetting. Subnetting adalah proses untuk memecahkan atau membagi sebuah network menjadi beberapa network yang lebih kecil. Subnetting merupakan sebuah teknik yang mengizinkan para administrator jaringan untuk memanfaatkan 32 bit IP address yang tersedia dengan lebih efisien. Nah, begitu untuk pengertian singkatnya, lalu saya akan beranjak ke aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, pertama-tama, mari kita siapkan 6 buah komputer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selanjutnya, mari kita hubungkan dengan switch. Mari kita ambil switchnya dulu. Ini dan ini. Lalu kita juga harus siapkan routernya ya teman-teman. Nah, selanjutnya mari kita hubungkan PC-PC dengan switch-nya, lalu switch-switch dengan router. Mari kita hubungkan menggunakan kabel otomatis seperti ini. Setelah menghubungkan PC-PC dengan switch, maka kita bisa menghubungkan switch dengan router. Nah, seperti ini ya teman-teman. Sambil menunggu warna orange ini berubah menjadi hijau, mari kita masukkan PC-PC ini dengan IP address. Nah, di PC 0 ini kita akan memasukkan IP address 192.168.1.1. Nah, untuk subnet masknya kita memasukkan 255.255.255.192. Nah, untuk default gateway-nya kita masukkan 192.168.162. Nah, seperti ini. Lalu untuk PC1 kita masukkan 192.168.1.2. Nah, tadi kan PC0 11. Nah, ini sekarang 12. Selanjutnya untuk subnet masknya tetap ya. Untuk gateway-nya kita misalkan PC1 ini kosong. Jadi kita biarkan seperti ini. Lalu untuk PC2 kita masukkan 192.168.1.3. Lalu untuk subnet masknya kita masukkan 192 dan untuk default gateway-nya kita masukkan 192.168.1.62. Nah, seperti ini. Lalu kita ke PC3. Kita masukkan 192.168.1.65. Untuk subnet masknya kita masukkan tetap ya teman-teman 192. Untuk default gateway-nya kita kosongkan. Selanjutnya untuk PC keempat 192.168.1.66. Tadi kan 65, sekarang 66. Untuk subnet masknya tetap. Untuk gateway-nya 192.168.1.126. Nah, seperti itu. Lalu untuk PC yang 5
IP address-nya kita masukkan 192.168.167. Lalu subnet mask-nya tetap 192. Selanjutnya untuk default gateway-nya 192.168.162. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya mari kita setting juga IP routernya. Nah, kita klik, lalu kita pilih config. Nah, ini fast Ethernet 0/0 ini mewakili untuk switch yang subnet pertama. Subnet pertama yang ini, subnet kedua yang tadi. Nah, untuk fast Ethernet 1/0 itu untuk switch kedua. Nah, ini kita masukkan. Pertama-tama port statusnya kita on-kan terlebih dahulu. Selanjutnya IP address-nya kita masukkan 192.168.1.62. Lalu untuk subnet mask-nya kita isi dengan 192. Selanjutnya, oh maaf, yang fast Ethernet 2, fast Ethernet 1/0 kita on-kan terlebih dahulu. Lalu IP address-nya kita masukkan 192.168.1.126. Selanjutnya untuk portnya tetap seperti ini. Nah, selanjutnya mari kita simulasikan. Kita simulasikan, klik simulation, lalu kita klik show all or none. Kita klik show all or none, lalu kita klik edit filters. Nah, kita centang untuk ICMP ini. Nah, habis itu setelah kita centang, mari kita coba untuk mengirim PDU dari PC 0 ke PC 2. PC 0 ke PC 2. Nah, mari kita simulasikan ya. Nah, pertama PDU akan dikirimkan ke switch, lalu dari switch akan dikirimkan ke PC 2. Selanjutnya, PDU akan dikirimkan kembali ke PC 0. Seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan mengirimkan paket PDU dari PC 2 ke PC 5. Nah, pertama-tama PDU akan dikirim ke switch. Lalu, karena tidak ada IP address yang dituju pada switch tersebut, maka akan dilempar ke router. Nah, lalu dilempar ke switch 2 di subnet 2. Nah, lalu akan dikirimkan ke PC yang bersangkutan, yaitu PC 5. Selanjutnya, akan dikembalikan kembali PDU-nya ke PC 2. Nah, itu kalau misalnya kasusnya adalah berbeda subnet. Seperti itu. Nah, sekarang untuk kasus ketiga, kita misalkan kirim PDU dari PC 0 ke PC 3. Nah, dalam hal ini PC 3 itu gateway-nya kosong ya, teman-teman. Tadi PC 3 kita kosongkan gateway-nya. Dari PC 0 ke PC 3. Nah, mari kita simulasikan. PDU dikirim ke switch, lalu PDU dilempar ke router, dan dikirimkan ke switch 2. Switch yang di subnet kedua. Nah, lalu dikirimkan ke PC 3. Nah, PC 3 ini karena nggak ada gateway-nya, jadi dia nggak bisa menerima dan tidak bisa membalikan paket. Seperti itu, teman-teman. Nah, sekarang kita akan ke kasus yang terakhir ya, teman-teman. Kita akan mengirimkan PDU dari PC 1 ke PC 5. Dalam hal ini, PC 1 itu tidak ada gateway-nya. Nah, mari kita coba. PC 1 ke PC 5. Mari kita simulasikan. Nah, dalam hal ini
PC1 tidak bisa mengirimkan paket, tidak bisa mengirimkan PDU. Kenapa? Karena dia tidak memiliki IP gateway. Seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan pergi ke mode real time. Kita ke mode real time dan kita akan mencoba untuk melacak komunikasi antar PC dengan tracer di command prompt. Untuk mengecek tracernya atau komunikasi antar PC-nya, nah kita harus tahu kemanakah IP tujuannya seperti itu. Nah, misalnya kita ke PC 0 nih. PC 0 mau ke PC 2. Kita lihat apakah mereka saling berkomunikasi atau tidak. Nah, kita ke command prompt dan ketikkan tracer. Tracer, lalu IP PC 2 tadi adalah 192.168.1.3. 1.3. Nah, seperti ini. Nah, trace complete. Ternyata memang mereka saling berkomunikasi. Selanjutnya, mari kita coba melihat komunikasi antara PC 2 dengan PC 5. Kita klik command prompt, lalu ketikkan tracer dan ketikkan juga IP dari PC 5 yaitu 192.168.167. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu kita enter. Nah, di sini tertulis bahwa router itu melempar PDU tadi ke gateway lalu dikirimkan ke PC yang kelima. Selanjutnya, kita akan mengecek komunikasi antara PC 0 dengan PC 3. Ke command prompt, tracer, IP-nya PC 3 adalah 192.168.165. 165. Nah, seperti ini. Enter. Nah, jadi dalam hal ini router itu melempar dari PC 0 tadi ke gateway. Tapi karena PC 3-nya tidak punya gateway, akhirnya PC 3-nya tidak bisa membalikan paketnya. Maka akan muncul tulisan request timeout secara terus-menerus. Selanjutnya, mari kita lacak komunikasi antara PC 1 dan PC 4. Kita buka command prompt, tracer, IP dari PC 4 adalah 192.168.166. Karena dari awal PC 1 tidak mempunyai gateway, maka proses komunikasi tidak dapat dijalankan sehingga akan muncul tulisan request timeout. Seperti itu teman-teman. Sekian dari pembahasan praktik saya mengenai subnetting melalui software Cisco Packet Tracer. Apabila ada salah mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.